Selanjutnya Ustaz, tidak diberi uang, seorang anak di Asahan Sumatera Utara tega menghabisi nyawa ayah tirinya. Warga yang melihat korban terkapar di halaman rumah langsung menangkap dan menghakimi pelaku. Seorang pria di Asahan Sumatera Utara ini diamuk warga setelah memukuli ayah tirinya dengan balok kayu hingga terkapar bersimbah darah di depan rumahnya. Pria 32 tahun tersebut ditangkap warga saat berupaya kabur. Polisi yang datang ke lokasi sempat kewalahan saat mengamankan pelaku. Kepada petugas, pelaku bernama Bukhari Muslim mengaku kesal karena sejumlah uang yang ia minta tidak diberikan korban. Dari hasil pemeriksaan urin, tersangka positif mengonsumsi zat metamfetamin. Mengakibatkan ayah tirinya meninggal dunia di tempat. Motifnya adalah di mana tersangka meminta sejumlah uang kepada korban, namun tidak diberikan oleh korban. Atas perbuatannya, tersangka mendekam di sel tahanan Mapolres Asahan dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Asahan, Sumatera Utara. Ini walau korban hanya ayah sambung, tindakan pelaku sangat tidak dibenarkan pemirsa ya. Terlebih pelaku kondisinya sedang dipengaruhi zat berbahaya. Semoga pelaku bisa dihukum dengan seberat-beratnya dan keluarga yang ditinggalkan bisa diberi ketabahan. Ustaz, kita berbicara soal orang tua sambung nih Ustaz. Banyak sekali ya, ibu tiri, ayah tiri, anak tiri, segala macam itu ya konteksnya banyaknya negatif Ustaz sebenarnya. Nah, bagaimana hak dan kewajiban orang tua sambung, baik ayah atau ibu, dalam pandangan Islam ya Ustaz? Ya, Mas Asran, sesungguhnya tidak ada perbedaan yang mencolok ya antara ayah kandung, ibu kandung, ayah tiri, ibu tiri, atau saudara kandung dan saudara tiri. Perbedaannya adalah karena nasab atau keturunan langsung saja, sedangkan hak dan kewajibannya sama. Seorang yang memiliki ayah tiri, memiliki ibu tiri, maka dia jadikan ayah dan ibu itu adalah sebagaimana ayah dan ibu kandung. Bahkan lebih luas lagi, seorang mertua, ayah mertua, atau ibu mertua, sesungguhnya statusnya sama dengan ayah atau ibu kandung. Tidak ada pembeda-pembeda tersebut. Di masyarakat perbedaan itu adalah karena tidak langsung ia dilahirkan dari ayah atau ibu kandungnya. Namun perbedaan itu tidak mengurangi hak dan kewajiban. Ketika Allah mewajibkan semua anak berbakti kepada orang tua, Allah tidak menyebutkan apakah orang tua kandung atau orang tua sambung. Bahkan keberadaan orang tua sambung ada dalam rangka memenuhi kebutuhan anak. Ketika selesai ayah kandung karena meninggal dan sebagainya, maka ayah angkat atau ayah tiri yang melanjutkan kewajiban-kewajibannya. Justru kita mendapatkan tambahan bagaimana kita dibantu oleh ayah kita berikutnya, ayah sambung atau ibu sambung dan seterusnya. Demikian juga manakala kita mendapatkan ayah tiri atau ibu tiri, ayah kandung, ayah sambung atau ibu sambung, sesungguhnya kita tetap saja surganya ada pada keduanya. Ketika Allah dan Rasulnya menyebutkan bahwa surga itu ada di telapak kaki ibu kita, maka tidak dipastikan juga ketika seseorang itu wajib berbakti hanya kepada ibu kandungnya. Manakala ibu kandungnya sudah wafat, maka surganya berpindah kepada ibu sambungnya. Surganya berpindah kepada ibu yang lainnya. Begitulah, sehingga kita selalu meyakini apakah itu ibu yang melahirkan kita langsung atau ibu yang membesarkan kita, yang mendidik kita, yang memenuhi hak kita. Apakah ayah itu yang menjadi lantaran langsung kita lahir, ataukah ayah itu yang membesarkan, yang mengasuh, yang mendidik, yang memenuhi semua kebutuhan kita? Maka kita jadikan keduanya adalah sarana kita mendapatkan surga Allah. Rahimah anfu abdi. Sungguh rugi, kata Nabi, orang yang punya orang tua. Namun orang tuanya tidak menjadikan sarana dia masuk surga. Berarti ia tidak berbakti. Ia menganggap bahwa orang tua sambung adalah bukan orang tua kandung. Anggapan itu adalah anggapan yang keliru tentunya. Kita jadikan siapapun orang tua. Bahkan orang tua yang bukan ayah sambung dan ibu sambung pun kita wajib menghormati, kita wajib memuliakan, kita wajib memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Bagaimana itu? Kalau ibu atau ayah sambung yang notabene tidak ada perbedaan yang mencolok antara ayah kandung, ibu kandung, atau dengan ayah sambung dan ibu sambung. Selama kita menjadikan mereka adalah orang tua kita, ayah dan ibu kita, disitulah surga kita, disitulah insya Allah keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jadi cuma beda ini aja, beda status saja sebenarnya Ustaz ya. Sebenarnya dari segi pahala segala macam itu sama Ustaz. Nah,
Lalu bagaimana seharusnya adabnya Ustaz nih ya, anaknya kepada ayah atau ibu tirinya? Karena biasanya anaknya lebih labil gitu Ustaz. Ya, kadang-kadang diminta sesuatu oleh ayah tiri atau ibu tirinya, dia jawab, ya lu kan bukan bokap gua. Kadang-kadang gitu Ustaz, kalau orang kita bilang gitu Ustaz, lu bukan bokap gua, ngapain nyuruh-nyuruh gua, kadang gitu Ustaz. Jadi lebih labil kondisinya, apalagi misalnya masih remaja gitu Ustaz, dan lebih sulit untuk dikendalikan. Nah, ini gimana Ustaz? Ya Mas Asran, ya memang terjadi ya pada anak-anak khususnya remaja yang tidak menganggap sepenuhnya ayah atau ibu sambung itu seperti ayah atau ibu kandungnya. Yang pertama kita ingatkan bahwa keberadaan mereka akan menggantikan ayah dan ibu kandung. Maka keberadaan itulah yang dijadikan sebagai media bakti kita. Maka ada pertamanya tidak boleh sama sekali melontarkan kata-kata yang buruk, yang menyakiti. Apalagi sampai dikatakan oleh Allah, fala taqul lahuma uffin. Tidak boleh mengatakan sesuatu yang menyakiti hati keduanya, karena mereka melanjutkan kewajiban yang sudah dijalankan oleh kedua ayah dan ibu kandung kita. Yang kedua adalah bagaimana juga kita terus-menerus mendoakan keduanya. Lantaran mereka, kita pula semakin baik, semakin bagus, semakin meningkat pendidikan kita, semakin meningkat prestasi dunia kita. Lantaran ayah dan ibu sambung kita, maka kita doakan keduanya sebagaimana kita doakan ayah dan ibu kandung kita. Sama saja, mendoakan orang tua sambung sama dengan hakikatnya mendoakan orang tua kandung. Demikian juga yang ketiga, tentu kita memberikan kebaikan-kebaikan baik secara moral maupun material. Jika dibutuhkan memang secara materi, karena kita alhamdulillah telah diasuh, dibesarkan, dididik, kita menjadi orang-orang yang memiliki sekian banyak karunia dari Allah. Maka kita penuhi hak dari orang tua sambung seperti kita memenuhi hak dari orang tua kandung. Apakah materinya atau non-materinya, kasih sayangnya tetap sama. Sehingga disinilah yang terjadi di masyarakat memang belum memahami sepenuhnya apa status dari ibu sambung, ayah sambung, dan apa bedanya dengan ayah kandung dan ibu kandung. Pembedanya adalah mereka yang melahirkan langsung ayah dan ibu kandung, sedangkan ibu sambung dan ayah sambung adalah yang melanjutkan tugas orang tua, yang memenuhi kewajiban-kewajibannya, yang memenuhi semua yang dipenuhi oleh anak-anaknya, sehingga jadilah mereka itu sama dengan ayah atau ibu kandung kita semuanya, insya Allah. Insya Allah. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Atabik atas waktu dan tausiah yang luar biasa dan diberikan untuk seluruh pemirsa Ajwa TV. Sehat selalu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Asar Syadi.